Assalamualaikum sahabat. Kita belajar sejarah. Tahun 1830, Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch mewajibkan semua desa, terutama di Pulau Jawa, menyisihkan 20% tanahnya untuk ditanami komoditas ekspor, khususnya teh, kopi, dan kakao. Hasil tanaman ini dijual kepada penjajah dengan harga yang sudah ditentukan, sesuka mereka. Yang tidak punya tanah, harus kerja 66 hari, atau 20% dari 1 tahun. Sistem tanam paksa ini dianggap sebagai era paling eksploitatif dalam ekonomi Hindia Belanda. Jauh lebih keras dan lebih kejam dibandingkan sistem monopoli VOC. Dulu, petani hanya dipaksa jual komoditinya kepada VOC. Sekarang ditambah kerja paksa tanaman tertentu. Ada target penerimaan yang sangat dibutuhkan pemerintah Belanda. Hasilnya, banyak mayat para petani bergelimpangan karena keletihan dan kelaparan di sepanjang Tasikmalaya dan Garut. Saat yang sama, kolonialisasi Belanda mencapai zaman keemasan tahun 1835 sampai tahun 1940, hasil eksploitasi kerja paksa. Van den Bosch dianugerahi gelar bangsawan, baron, dan graaf. Untungnya, masih ada sedikit Belanda yang lebih beradab. Mereka adalah Multatuli atau Douwe Dekker, seorang sastrawan, Roorda van Eysinga, seorang jurnalistik, dan Baron van Hoevel, seorang politikus. Mereka bertiga mengkritik habis kebiadaban ini, dan berhasil. Tanam paksa dihapus tahun 1870. Sekarang, zaman lebih modern, penjajahan fisik seperti dulu sudah tidak ada. Diganti dengan model baru, negara ekonomi kuat mengatur, atau mendikte yang miskin. Indonesia beruntung, punya banyak anugerah alam. Salah satunya, cadangan nikel terbesar dunia. Tadinya, nikel dijual begitu saja dalam bentuk bahan mentah. Eropa senang, smelter dan industri baja mereka tetap jalan. Bahan baku terjamin. Karyawannya sejahtera. Negara mereka selalu berada di tingkat teratas dalam hal kemakmuran dunia. Alhamdulillah, akhirnya Presiden Jokowi menyadari bahwa praktek seperti ini sangat merugikan. Indonesia harusnya jadi pemain utama dalam suplai nikel global. Bahan baku harus diolah dulu, idealnya jadi produk akhir, seperti produk stainless steel, atau baterai. Kalau belum mampu, minimal jadi produk setengah jadi, seperti ferronikel, baru diekspor dengan harga jauh lebih tinggi. Pabrik fasilitas pengolahan, diharapkan bisa meningkatkan roda ekonomi, dan menyerap tenaga kerja lokal. Ketika ekspor bahan mentah dihentikan tahun 2020, dunia panik, harga berhenti turun, berbalik arah, mulai naik. Konfirmasi, Indonesia memang sakti soal nikel. The raw commodity from as early as January next year, 2 years earlier than it had planned. Indonesia had initially set the ban for the year 2022, but top mining officials. Nikel merupakan bahan sangat strategis, dapat diolah menjadi produk bernilai jauh lebih tinggi. Dipakai dalam 2 industri utama. Kadar rendah untuk stainless steel, yang produknya digunakan dalam semua produk sehari-hari. Kualitas lebih tinggi dipakai untuk baterai litium, dan untuk komponen utama mobil listrik. Kalau keduanya produk ini dibuat di Indonesia, maka efek ekonominya besar sekali. Indonesia bisa makmur. Negara lain, kalau butuh nikel, bangun dulu industri hilirnya di Indonesia. Tidak ada pilihan, investasi asing masuk besar-besaran ke Indonesia. Cina mendominasi smelter RKEF, yang menghasilkan nikel kadar rendah, untuk stainless steel. Indonesia sekarang salah satu eksporter stainless steel terbesar dunia. Sekarang pemerintah fokus sama smelter teknologi HPAL, untuk hasilkan nikel kadar tinggi, untuk material baterai mobil listrik. Beberapa perusahaan raksasa dunia juga masuk, seperti Hyundai Motor Group dan Lagi Energy. Ratusan ribu tenaga kerja terserap. Aneh, hal yang menguntungkan rakyat Indonesia ini membuat Uni Eropa marah. Mereka menggugat ke WTO, dengan alasan, industri bajanya terganggu. Menggunakan standar ganda. Ekspor bahan baku dari negara lain tidak boleh dihalangi, tapi mereka sendiri menghalangi impor stainless steel, untuk melindungi industrinya.
Dulu mereka juga melarang impor minyak sawit dari Indonesia. Lebih aneh lagi, akhir November lalu, WTO mengabulkan gugatan Uni Eropa. Indonesia dianggap melanggar prinsip pasar bebas dan peraturan perdagangan internasional. WTO, yang bermarkas di Swiss, bagian Uni Eropa, berpendapat bahwa tindakan tersebut tidak sesuai dengan kewajiban Indonesia. Salut untuk Uni Eropa dan WTO, yang berani bermuka tebal. Sahabat, Presiden Jokowi menegaskan, kita menyerah begitu saja. Indonesia akan melawan. Presiden Jokowi bahkan mengaitkan, tindakan Uni Eropa sekarang mirip-mirip dengan sistem tanam paksa zaman penjajahan dulu. Sekarang berubah menjadi ekspor paksa. Uni Eropa mungkin sedang bernostalgia dengan masa lalu. Merampok bahan mentah dari negara jajahan, seperti Indonesia, untuk membangkitkan industri atau ekonomi mereka. Uni Eropa terbiasa membangun kemakmuran dari penderitaan negara lain. Mereka mungkin belum sadar kalau dunia sudah berubah. Terima kasih sahabat telah menonton. Tetap jaga kesehatan, selalu nikmati dan syukuri anugerah hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.